Halo teman-teman, sahabat. Hari ini saya mau review ini barang titipan dari kawan ya, dari kawan saya. Ini jenisnya biar kelihatan. Jenisnya batu pink safir ya nih, pink safir. Pink safir. Jadi ini batu pink safir natural ya, natural pink safir ya. Pink natural pink safir itu sebenarnya kalau sama ruby ya, sama ruby pink ruby atau pink safir itu satu mineral korundum namanya, sama mineralnya sama. Jadi batunya seperti ini. Nah, kalau kita bawa ke game laboratorium atau game lab, biasanya ada lab yang mengeluarkan nama batu ini natural pink ruby. Tapi ada lab juga yang nanti hasilnya mengeluarkan batunya namanya natural pink safir. Tapi itu nggak masalah karena kan memang mineralnya sama, yaitu mineralnya mineral korundum ya, baik safir maupun ruby itu memiliki mineral yang sama atau satu keluarga istilahnya gitu, jadi nggak ada masalah. Cuman sekarang kita nggak membahas masalah ke gemolognya karena apa, itu sudah ada bidangnya masing-masing. Kita bahas untuk batu yang kita pegang saja, seperti itu. Jadi kita akan bahasnya di konten saya ini secara spesifikasinya adalah untuk barang yang kita pegang saja gitu, bukan ngerembet ke arah mana tidak, seperti itu. Untuk batu ini secara kualitas menurut kita ya, secara kualitas mungkin termasuk baik ya, maksudnya kelas-kelas menengah saja, bukan kelas yang apa namanya tuh, kelas atas gitu kan. Ini untuk kelas pemakai menengah saja ya, secara kualitas baiklah, seperti itu. Karena apa? Batunya tidak ada cacat di atas ya, batunya termasuk mulus dan tidak ada cacat di atas. Terus kita periksa lagi ya nih ya teman-teman ya, pantulan sinarnya juga bagus ya, dia memantulkan cahayanya bagus seperti itu. Memang di dalamnya masih tidak clean ya, banyak serat-seratnya di dalamnya, tetapi secara kualitas warna maupun untuk apa namanya tuh, pantulan sinarnya ini cukup bagus, seperti itu ya. Kita bahas ininya, iketannya juga serasi ya, seperti itu. Untuk natural pink safir atau orang bilang juga bisa bilang natural pink ruby nih ya gitu. Natural pink safir ini dengan ciri-ciri seperti ini biasanya keluarnya itu kalau kita bawa ke Memo Lab Game itu keluarnya Mozambik ya, Mozambik atau Afrika biasanya, seperti itu, karena melihat ciri-ciri seperti itu, ciri-ciri seratnya seperti itu. Penampilan fisik seperti ini biasanya keluarnya Afrika ya, seperti ini ya. Terus apa namanya itu, manfaat sekarang ya, kalau kekerasan ya safir sama ruby semua sudah pada tahu ya, kekerasan batu ini di bawah berlian 10 untuk safir sama ruby itu kekerasannya di bawahnya, jadi 9 kekerasan skala Mohsnya, itu cukup tinggi ya, jadi dia sangat keras ya, seperti itu. Jadi batu nomor 2 kekerasannya yang keras itu ruby atau safir itu, untuk membahas kekerasannya seperti itu. Kekurangan batu yang kita pegang sekarang, untuk kekurangan batu yang kita pegang ya,
sepertinya kita mau bahas kekurangannya reviewnya aja. Mungkin ya batunya nggak bersih nggak clean ya, memang mulus tapi dia nggak clean seperti itu. Untuk warna juga saya pikir udah bagus ya, warnanya kuat, tapi untuk batunya tidak bersih ya. Sedang kelebihannya batu ini dari warnanya udah cukup bagus, cuttingannya juga dia punya cuttingan juga lumayan bagus seperti itu ya. Terus pantulan sinarnya juga oke ya. Untuk kelebihannya seperti itu. Untuk warnanya juga udah lumayan bagus ya. Nah, sekarang kita bahas origin atau nanti kalau seumpama kita memokan atau kita bawa ke memo lab untuk sertifikasi atau kita bawa ke lab game, biasanya keluarnya seperti ini. Kalau untuk nanti keluarnya safir, maka akan origin eksplorasinya atau tempat ditemukan batunya ini keluarnya Mozambik. Tetapi kalau nanti keluarnya ruby, rata-rata akan keluarkan Tanzania ya, Tanzania jadi negaranya seperti itu. Itu kalau untuk masalah itu saya untuk memo lab game kenapa bisa keluar beda itu istilahnya nanti biar gemolog yang menjelaskan ya, seperti itu. Kita membahas batu yang kita pegang aja, karena berdasarkan pengalaman seperti itu, yang batu seperti ini ya, safir seperti ini nanti seperti itu. Nah, sekarang kita bahas untuk manfaatnya ya. Kalau untuk batu safir itu seperti orang cari itu untuk koleksi ya, untuk koleksi, untuk dibuat untuk mata cincin atau mata leontin ya. Itu secara apa, secara manfaat secara umum ya, karena orang pengen punya safir, pengen punya ruby, itu seperti itu ya. Jadi mereka untuk koleksi, untuk dipakai sehari-hari atau untuk disimpan karena menginginkan mungkin warnanya, mungkin karena dia pengen koleksi batu safir atau ruby seperti itu ya, karena menginginkan ya gitu. Tapi kalau untuk manfaat secara kepercayaan kultisme itu tergantung di daerahnya masing-masing. Memang ada beberapa daerah yang seperti tertentu yang percaya bahwa safir itu bisa meningkatkan spiritual seseorang seperti itu. Jadi bisa meningkatkan spiritual seseorang. Ada juga di daerah tertentu yang percaya bahwa safir itu bisa melindungi si pemakai dari perbuatan jahat ya kan. Terus ada lagi juga yang percaya bahwa safir itu ya bisa menjaga martabat seseorang ya, untuk khususnya untuk pink safir. Ada juga yang percaya bahwa pink safir itu kalau dipakai oleh perempuan bisa melindungi kesucian seorang perempuan seperti itu. Untuk manfaat kita udah bahas ya. Sekarang menurut bintang ya, pemakaian untuk safir ini, batu safir ini dipakai cocoknya untuk bintang-bintang kembar seperti bintang Gemini, cocok ya untuk pink safir ya. Ya, untuk safir itu bintang Gemini cocok untuk pemakaian batu safir, pink safir ya. Terus sekarang kita bahas lagi perbedaan antara safir pink safir yang Afrika. Ini banyak pertanyaan seperti itu temen ya, bawa batunya dia ini kenapa ini keluarnya Afrika, ini kenapa keluarnya ini. Tapi ini obrolan warung kopi aja istilahnya gitu ya. Kalau menurut saya gemolog atau game lab itu biasanya tidak sembarangan mengeluarkan batu itu, bisa keluarnya Burma ya, atau Myanmar atau Sri Lanka untuk pink safir itu ya, untuk safir itu ya, karena dia mungkin memeriksanya berdasarkan clarity-nya ya, clarity batu atau kejernihan batu, terus sama serat ya, ciri khas karakter batu tersebut ya. Jadi seperti itu.
Mungkin seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan, wah ini bersih nih pasti keluarnya Ceylon ya, atau keluarnya Myanmar nih pink safirnya. Nggak bisa seperti itu, karena gemolog atau gemologi itu memeriksakan berdasarkan ciri khas batu itu, memakai alat ya, mikroskop ya biasanya. Jadi mereka yang lebih tahu soal itu ya. Tapi menurut berdasarkan pengalaman saya, serat seperti ini yang terlihat aja kita yang bahas ya, itu biasanya keluarnya akan Mozambik, nggak bisa Sri Lanka ya, atau Ceylon ya, nggak bisa. Akhir kata cukup sekian aja untuk pembahasan soal pink safir ya. Nanti kita ya istilahnya bahas-bahas warung kopi aja istilahnya gitu ya, pembahasan-pembahasan ringan untuk batu-batu, review-review kelas-kelas menengah ya. Jadi yang kita review ini nggak ada yang kelas atas, kelas-kelas ya, kelas menengah, kelas pemakai menengah aja, atau pemula, atau mungkin kolektor-kolektor kelas menengah. Jadi bukan kolektor yang kelas atas apa, tetapi mungkin kita bisa ambil manfaat dari situ semua. Maksudnya dalam arti manfaat itu kita bisa ambil berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi akhir kata mungkin kita mau sharing-sharing, silahkan komentar di kolom komentar saya ya, atau pingin menambahkan atau pingin sharing, kita berbagi pengalaman soal batu mulia ya, atau batu-batu yang lain, silahkan kita komentar. Nanti barangkali saya ada waktu, saya akan jawab ya. Untuk batu mulia pink safir yang saya pegang ini, mungkin saat ini reviewnya cukup seperti itu. Kekurangan kelebihan sudah saya bahas. Asal batu berdasarkan pengalaman saya dan ciri-ciri batu udah saya bahas. Manfaat menurut kepercayaan maupun manfaat menurut umum udah saya bahas ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung di channel saya untuk melihat video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.